Lis? Ya, Bu. Rafka mana? Udah pulang belum? Mas Rafka sama Mbak Ayuna belum pulang. Pah, kamu lihat kan? Rafka sama Ayuna itu benar-benar keterlaluan. Harusnya mereka tuh membantu kita mencari solusi atas masalah yang sedang terjadi. Tapi malah mereka kabur, nggak tahu kemana. Rafka itu CEO di perusahaan kita, harusnya dia bersikap profesional. Dengar ya, Pak. Papa harus bertindak tegas. Kalau nggak perusahaan kita itu bisa rugi besar, Pak. Ini kesalahan Rafka yang sudah kedua kalinya. Papa, pertama kali Rafka itu memakai dana CSR. Dan ini kedua kalinya. Menurut aku ini udah keterlaluan, Pak. Ma, tolong dengerin ya. Level pusing aku tuh sekarang udah di sini. Tolong jangan bikin level pusingnya naik sampai ke sini lagi. Yang aku butuhkan sekarang adalah istirahat dari suara kamu dan ocehan kamu. Dan kamu untuk tolong jangan bicara terus-menerus, komplain terus. Bisa nggak? Dasar. Jadi orang kompor meleduk. Harusnya tuh ya jadi bu bos tuh ngadem-ngademin, tau nggak? Malah bikin panas. Emang nenek sihir memang begitu modelnya. Bilang apa kamu? Kamu bilang saya nenek sihir? Maksudnya, Bu? Oh, maksudnya Lisa, kecantikan ibu ini tuh menyihiri banyak orang loh, Bu. Orang tuh terpesona ngeliat ibu. Masa bohong kamu ya? Saya dengar sendiri kamu bilang saya nenek sihir. Kamu... Gatel ya, Bu? Kok Lisa enggak ya? Tawel. Rasain, kualat. Pak, Bapak jangan, Pak. Bapak jangan sampai mencabut kerjasama dengan perusahaan saya, Pak. Enggak, itu kabar yang Bapak dengar itu tuh kabar burung, Pak. Itu hoax, nggak benar itu. Saya tetap tidak mau kerjasama karena saya tidak mau ambil risiko dengan kerugian yang semakin besar. Pak, please, Pak, saya mohon, Pak. Bapak jangan memutus kerjasama dengan perusahaan saya mohon, Pak. Please, Pak, jangan, Pak. Pak, dimatiin lagi. Ini gimana nih kalau sampai semua memutus kerjasama dengan perusahaan aku nih? Kacau deh semua. Ya, halo, gimana, Pak? Pak Hendar, saya minta tolong kembalikan dana investasi saya. Apa lagi ya lah? Ya ampun, ngapain sih, Pak? Teriak-teriak itu udah apa sih? Mah, ini klien-klien Papa pada memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan kita dan ini semua gara-gara Ayuna. Kok bisa sih, Pak, gara-gara Ayuna? Aku nggak tahu, ini kalau begini terus semuanya memutus kerjasama bisa bangkrut, kita mah bangkrut. Mama sih nggak siap ya kalau hidup kita bangkrut. Berarti kalau benar-benar sampai kita bangkrut perusahaan kita hancur, Pak. Mama nggak main-main, Mama akan minta ganti rugi sama Ayuna. Ganti rugi gimana sih, Ma? Dia mau ganti rugi pakai uang dari mana? Dia kan punya suami, ya suaminya lah yang harus ganti rugi. Rafka tuh kaya loh, Pak, kaya. Benar juga kamu, sayang. Iya. Permisi, Bu Bos, Pak Bos. Ada tamu? Tamu siapa? Wah, saya nggak tahu, Bu Bos, nggak nanya juga sih tadi. Kamu tuh gimana sih? Di mana-mana kalau ada tamu itu kamu tanya dulu tamunya siapa, bukan malah langsung suruh masuk. Nah, baru juga diomongin jangan marah-marah. Udah, Mama tenang aja. Liz, kamu juga jangan sembarangan kasih tamu masuk, ya. Sekarang ini kan banyak modus, pura-pura jadi tamu, begitu udah masuk kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kamu juga harus lebih hati-hati ya. Tapi Pak, yang Lisa lihat sih kayaknya orangnya baik loh, Pak. Ya udah. Saya panggil dulu kalau gitu, Pak. Permisi.
penasaran juga siapa yang datang. Ayuna? Ayuna? Sorry, Maaf ya mas, aku ketiduran mas. Nggak apa-apa. Ini kita udah nyampe rumah. Kok ada mobil mama papa aku ya? Tunggu tuh. Ayah, kebiasaan. Nih Pak, ambil aja kembaliannya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ayuna! Ayuna, tunggu. Silakan. Ibu, Bapak. Tamunya Bu Bos, Pak Bos. Mau ngapain keluarga pengacau ini ke rumah saya? Ada urusan apa? Ada urusan apa, sampai kapanpun urusan tidak akan pernah selesai. Ibu kenapa mukanya cemong-cemong begitu? Bukan urusan kamu. Jadi urusan saya, karena ibu selalu cari gara-gara. Enggak pernah insaf. Pah, mana cacingnya? Kasih makan biar diem nih. Jaga bicara kamu ya. Kamu yang harus jaga. Kamu yang jaga bicara kamu. Gak tahu diri kamu ya. Gak tahu diri. Kalian tuh kenapa sih harus ribut terus berdua? Sorry Pak Dharma, tapi istri bapak ini selalu aja cari masalah. Di kantor, rambut istri mau dijambak. Ini bosnya mau dijambak lagi. Kalian yang duluan. Kalian tuh emang gak tahu diri. Gak usah dijaga. Norak tau gak? Norak. Kampungan. Kalian ya. Apa? Bu Meli. Mama udah. Duh, lagi seru kenapa sih? Ma, jangan. Ini situasinya lagi keruh ma, jangan memperkeruh lagi. Udah keruh Ayuna, udah butek, udah nggak kelihatan. Suasana udah sangat butek semua gara-gara kamu. Mama kasih tahu ya, satu persatu klien yang udah kerjasama dengan perusahaan papa, semuanya menarik saham-sahamnya semua gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu juga menyimpan video-videonya kecelakaan Bella. Jadi mereka semua seperti itu. Pokoknya mama nggak mau ya kalau perusahaan kita sampai bangkrut gara-gara kamu. Apa? Ngapain sih nyalain Ayuna terus? Apa gunanya sih? Nggak bakal menyelesaikan masalah juga. Mama yakin kalau kamu tahu siapa Bian Kerok di balik masalah ini. Udah pasti dia. Mah, nggak semuanya tentang Ayuna, Mah. Ini kejadian murni karena ada yang sabotase. Sabotase? Maksud kamu apa? Siapa dalangnya? Gini, Pak. Arta tuh udah kumpulkan semua bukti. Dan buktinya ini mengarah kepada satu orang. Namanya Benny. Apa hubungannya nih sama Benny? File yang dipakai untuk sabotase acara kita, Pak, itu atas nama Benny. Jadi satu-satunya cara untuk membereskan masalah ini adalah untuk membuktikan bahwa kematiannya Bella itu bukan karena kesalahan dari PT Dirgantara Otomotif, tapi karena gara Benny. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Ya kita buka lagi penyelidikan kecelakaannya Bella. Kita buktikan kepada semua orang bahwa PT Dirgantara Otomotif tidak melakukan kesalahan. Iya. Apa yang Rafka katakan benar. Ini satu-satunya cara kita bisa memperbaiki citra perusahaan kita. Ya oke. Kalau gitu saya setuju kita lanjutkan lagi kasus kematian anak saya Bella.
Kalau begitu Papa, Mama, dan kamu juga Ayuna, besok kalian ke kantor polisi. Minta dibuka lagi kasus kematiannya Bella. Kenapa jadi sejauh ini sih? Ini sudah sangat jauh dari rencanaku. Aku harus bujuk Papa untuk pecat Rafka secara tidak hormat. Untuk menghentikan semua ini. Oke, Pak Dharma, kalau gitu saya pamit dulu, Pak. Semoga masalah ini bisa selesai secara kekeluargaan. Ya, Pak Dharma. Iya. Ayo, Ma, Pa. Udah, pergi. Hati-hati. Mana sih, Ki? Dari tadi telepon gak diangkat. Ih, lu ngapain aja coba sama Ayuna? Ada kabar di telepon gak diangkat. Akhirnya. Apaan sih ini orang? 50 juta. Sisa 25 kok. Lo lihat aja ya, Ben. Lo udah berani main-main sama gue. Lo gak tahu lo berhadapan sama siapa. Lo akan nyesel. Ya udah, Pak, Ma. Besok di kantor polisi jam 8 pagi jangan sampai telat ya. Oke, koordinat pagi ya. Mama, Papa pulang dulu ya. Hati-hati ya, Ma.